dari kecil emang udah dikenalin sama alat musik dengan lagu-lagu. Salah satunya ya lagu Mas Iwan. Terus kalau alat musik emang bapak tuh jadi musisi juga tapi dangdut. Cuman kebetulan pada waktu itu saya di kafe di Jakarta, saya main aja di situ, tahu-taunya baru sadar yang nonton Ariel, ada Onco nongkrong, kok ini banyak artis sih di sini. Oh ternyata yang punyanya ini. Nah di situ sempet nggak mau nyanyi sebenarnya, sempet udahan nyanyi ya gitu kan. Nah juga Iwan iya dibilang bisa jualan paling itu cepet jauh gitu kan. Berapa lama tuh lama ya? 5 tahunan nggak ikut apa maksudnya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi Cilok. Nah, kan akhirnya kan buat teman-teman yang ada di Bandung Selatan sana, Kang Diki atuh, Kang Budi, gitu. DM ke Kang Herman itu biasa. Mohon ke insya Allah gitu. Kita teh pernah ketemu kemarin waktu di acara TVRI Musik Box spesial ulang tahun TVRI yang ke 59 waktu itu kan. Sudah ngobrol-ngobrol, tapi hanya kita bisa, saya sih khususnya kamari memberanikan diri, Kang, itu biasa minta nomor WA gitu kan, karena di DM kan, DM karena ada yang itu juga kita ngebaca dari DM IG kan, Kang Budi Cilok teh, berhubung tidak tahu nomornya, jadi langsungnya set di Budi situ, saya DM minta nomor WA yang akhirnya alhamdulillah tersambung dan alhamdulillah Kang Budi sehat, kita semua sehat di sini, bisa bertemu di sini. Kang atur nuhun sudah bisa ini menghadiri undangan dari terima kasih udah diundang. Karena ada kawan kreasi juga yang di Bandung Selatan, Kang. Mungkin sudah mengenal dalam kali Kang Budi itu gitu ya dengan semua karya-karyanya kali gitu. Jadi menurut mereka wajib untuk diangkat ceritanya seorang Budi Cilok itu seperti apa gitu, karena kan kalau di sini kan selalu begitu kan. Jadi bisa nyambung ke bandnya mereka, bisa nyambung ke kegiatannya mereka, tapi kalau saya sih lebih pengen berbagi kan sama kawan-kawan kreasi, penontonnya Ruang Kreasi TV ini selalu pengen cerita itu dong. Kayak nanti juga insya Allah rencananya minggu depan kita ke Ricky Teddy, basisnya Jamrud gitu. Tapi itu acara pura-pura podcast jalan-jalan. Jadi kawan kreasi setelah tayangan Kang Budi ini kalian akan ngelihat di tayangan bareng sama Kang Ricky tadi. Karena Herman Jamrud sudah dari awal. Surya Edisional Jamrud sudah. Krisyanto sudah gitu. Pengennya sih Kang Ajis, cuman mungkin Kang Ajis kan katanya lagi banyak yang harus dikerjakan, mungkin lagu dan apalah gitu. Jadi Abah Teddy lah rencananya gitu. Nah, selama nggak ketemu Kang, apa kabar Kang Budi ini mengerjakan apa aja kegiatan-kegiatan kemarin? Yang pasti nggak manggung lah ya. Karena susah. Yang pasti nggak manggung. Ya. Tapi masih nulis lagu. Masih nulis lagu. Terus yang seringnya sih lagi ngerawat pohon, lagi punya rencana untuk yang rawat pohon biar penanaman kembali gitu lah ya. Tapi di sekitar rumah sih. Memang ada halaman di situ. Memang kebetulan saya tinggalnya di bukit yang memang harusnya tempat tinggal pohon yang terus selama ini dijadikan kebun oleh masyarakat. Akhirnya saya tinggal di situ dan saya kembali jadi hutan gitu. Karena itu emang tadinya penopang, butuh sekali tanaman di situ. Karena mungkin untuk biar nggak banjir dan segala macam lah gitu ya. Nggak banjir, nggak longsor dan segala macam. Iya. Nah, Kang, mungkin ada beberapa teman juga yang tahu soal Kang Budi dari awal nih, tapi mungkin minoritas juga nggak pada tahu nih.
Nah, saya pengen memberikan memberikan cerita lah, bagi-bagi cerita Kang Budi. Awalnya Kang Budi berkesenian itu apakah talent, apakah ya talent udah jelas ya, maksudnya udah jelas punya talenta, udah punya bakat. Cuman gimana ceritanya Kang? Bisa seorang menjadi Budi Cilok itu seperti apa gitu ceritanya? Ya, kalau berkesenian itu sebenarnya dari kecil emang bukan diarahin ya, tapi udah dikenalin sama alat musik dengan lagu-lagu. Salah satunya ya lagu Mas Iwan. Terus kalau alat musik emang bapak tuh, jadi teman-temannya tuh emang pemain-pemain musisi juga, tapi dangdut. Di situ udah mulai seneng main tam-tam dan segala macam. Dari kecil itu udah. Tapi nggak serius, cuman udah agak gedean, masuk seneng di jalanan, seneng ngamen, ninggalin sekolah, ngamen dan segala macam. Lama di jalan, terus Bandung Jakarta ngamen, hanya untuk ngamen waktu itu. Ngamen di jalanan. Ya, di jalanan. Dan itu untuk cari duit, nggak kebayang harus jadi penyanyi dan segala macam. Tapi tiba-tiba di Jakarta, karena banyak teman di Jakarta, akhirnya sebagian teman-teman yang biasanya ngamen bareng di jalan dapat job lah di kafe dan segala macam. Akhirnya diajak juga ikut nyanyi di kafe. Akhirnya mulai mikir pengen jadi penyanyi dan segala macam. Akhirnya setelah kafe ya. Setelah tahu kafe dan segala macam. Itu tahun berapa Kang? Bikin band ya antara 99 lah. 98-99 itu udah Bandung Jakarta aja. Tapi untuk ngamen sengaja di jalan ya. Berapa lama tuh Kang di jalan? Lama banget sih, karena saya tuh nggak sekolah, jadi kelas 5 SD tuh udah lulus sekolah. Dari situ udah di jalan, udah lepas keluarga udah di jalan. Oh gitu, berarti cuma 99, 98, 99 udah mulai serius untuk main musik dan segala macam. Setelah ngamen itu. Oh gitu, bertemulah sama teman-teman di Jakarta itu. Jadi berarti yang men-trigger Kang Budi untuk menjadi seorang seniman seutuhnya itu bukan teman-teman Bandung justru. Sebagian ada juga teman-teman Bandung. Sebagian ada teman. Karena bolak-balik kan nggak stay di Jakarta. Suka di Bandung, kebetulan dulu punya band juga. Ketika saya di Jakarta, di Bandung punya band, tapi ya band yang ditinggalkan karena saya di Jakarta ya. Niatnya Kang Budi itu pengen rekaman pada saat itu? Pengen manggung, nggak kebayang pengen rekaman. Dan waktu itu nggak tahu, ngalir aja, jadi nggak punya tujuan harus begini nggak. Jadi cuman kebetulan pada waktu itu saya di kafe di Jakarta, main kafe itu di Ancol, pemiliknya itu salah satu label terbesar di Indonesia, miliknya mereka lah gitu. Dan saya nggak ngeh bahwa itu kafe miliknya beliau. Saya main aja di situ, tahu-taunya baru sadar yang nonton Ariel, ada Onco nongkrong, kok ini banyak artis sih di sini. Oh ternyata yang punyanya ini. Nah di situ barulah jadi nggak pede sebenarnya sih nyanyi di situ, jadi nggak pede lah. Gimana di situ mulailah ingat bahwa saya pernah menulis lagu dan segala macam. Apa salahnya dibawain lagu sendiri, bawain lagu sendiri dan segala macam. Dan di situ mulai kenal lah dengan industri yang musik yang sebenarnya harus begini label begini. Tapi belum terjun ya, hanya ngobrol-ngobrol ketemu sama orang-orang industri. Dibawalah ikut tur, waktu itu banyak acara-acara sama Gigi, ada Gigi lagi tur, ada Slang lagi tur, karena orang-orang produksiannya dan orang tim turnya itu ada di kafe itu. Akhirnya saya suka diajak main, tapi itu pun nggak diajak main, kita cuma ajak jalan aja. Ayo ikut yuk gitu lah ya. Cek sound, Bud lu nyanyi Bud, ini biar sore-sore ini biar rame, biar penonton nyanyi, tapi di belakang panggung. Gila lagu Iwan Fals, orang karena dikira Iwan Fals gitu ya. Itu iseng-isengan aja. Nah, awalnya
menjadi Iwan Fals itu gimana, Kang? Nah itu emang yang tadi lagu Iwan Fals itu salah satu lagu yang pertama yang saya dengar, yang saya kenal. Jadi dari kecil tuh emang paman saya tuh suka nyetel, paman dan tetangga tuh memang penggemar Iwan Fals. Terus kebetulan saya lahir di kampungnya yang Iwan Fals banget. Pokoknya kampung itu Iwan Fals banget. Jadi nggak sampai nggak ada, pokoknya pedagang yang nggak ada stiker Iwan Fals nggak boleh dagang jualan di situ. Oh, iya. Di mana tuh kampung mana? Di Muhammad Toha. Muhammad Toha mah oh iya atunya. Ya. Puguh ya. Oh gitu itu teh. Dari kecil teh gitunya. Jadi influen suara-suara Iwan Fals teh udah gitu. Nah terus Kang Budi mulai belajar gitar, menyanyikan lagu yang Kang Budi dengar gitu. Ya. Iya. Iwan Fals, lagu Rhoma Irama gitu aja. Terbentuklah suara seperti itu gitu atau menurut itu bakat ya. Kalau berkah ya apa ya? Ya, namanya ya? Alhamdulillah berkah. Terus emang keluarga tuh laki-laki hampir suaranya begini semua, gede-gede semua, bapak, kakek. Jadi kalau ngomong begini semua, paman. Selain keturunan lah ya. Betul. Jadi kalau nyanyi Iwan Fals kayaknya pas gitu. Tapi bapak penyanyi? Enggak, bukan. Oh bukan, cuma musisi aja. ya. Nggak ada di keluarga, nggak ada turunan penyanyi, nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma Kang Budi weh. Tapi mereka mendukung dong. Pas di mana Kang Budi itu mulai gitar-gitaran dari SD juga berarti? Iya, SMP? dari kecil udah. Yang ngajarin bapak? Yang ngajarin gitar? Enggak, teman-teman niron gitu kan. Dulu gitar juga susah pengen. Nya tapi otodidak gitu kan ningali-ningalinya. Oh gitu, mencobalah membawakan lagu-lagu Iwan Fals, Rhoma Irama, ya itulah Muhammad Toha lah. Itu teh jadi pas di mana Kang Budi turun ke jalan ngamen teh memang sudah membawa Iwan Fals ya. Terus orang-orang daerah sekitar itu ngomong nggak, Bud, mana juga Iwan Fals pisan Bud, gitu tuh. Iya, banyak begitu. Iya. Terus Kang Budi sadar, iya ya gitu. Akhirnya oh iya ya gitu kan. Terus makin sadar dan sempat nggak mau nyanyi sebenarnya, sempat udahan nyanyi ya gitu kan. Nah, dan juga Iwan teh iya, jadi kan dulu sering festival, lagi musim-musim festival, parade dan segala macam, ada lomba cipta karya lagu dan segala macam, suka ikutan. Dan akhirnya jadi nyesek, jadi dibilang lu nggak bisa ikutan karena lu niru Iwan Fals. Lu nggak bisa juara karena lu niru Iwan Fals gitu. Jadi ternyata saya salah nyanyi gitu kan. Sempat berpikiran gitu, nggak nyanyi ya gitu kan. Sempat ditinggalin nyanyi, aku tinggalin, sempat lama ninggalin nyanyi, tapi dan ternyata nggak bisa gitu kan. Tapi sempat ngejauh gitu kan, berapa lama tuh lamanya? Hampir 5 tahunan nggak ikut ngeband, nggak ikut apa. Maksudnya karena ada omongan itu. Ya, udah kerja, udah ninggalin, maksudnya udah kegiatannya udah rubah, udah. Berarti masalah ngamen itu udah ditinggalin. Ngamennya juga ditinggalin. Oh, maksudnya nggak gini, kejadian itu tuh waktu Kang Budi sudah Jakarta bertemu dengan orang-orang industri. Setelah itu? Iya. Di perjalanan itu. Oh gitu. Baliklah ke Bandung, ditinggalkanlah nyanyi-nyanyian, kerja sampai 5 tahun. Terus yang membuat Kang Budi ayeuna main gitar ada lagi di sini, saya panggil itu naon? Apa penyebabnya? Ya itu tadi ini banyak hati mahnya kretek hati nggak bisa. Jadi saya kerja tuh jadi satpam dulu di salah satu mall di Kota Bandung. Jadi satpam karena teman-teman masuk di situ, aku ikutan lah masuk di situ. Di satpam, tapi yang tadi enggak, karena panggilan nggak bisa. Ketika di mall itu ada acara, lihat sound gatel kalau nggak nyanyi. Ini makanya di mall itu acara wungkul. Iya, jadi tetep pakai seragam, nyumbang lagu, nyanyi gitu. Akhirnya si ketua satpam tuh, lu sebenarnya nggak pantas jadi satpam gitu kan. Lu harusnya jadi penyanyi gitu. Nah, akhirnya dari situ timbul lagi. Terus teman-teman mulai lihat aku nyanyi gitu lagi. Teman-teman band yang dulunya ditinggalin mulai, Bud, main deh yuk, Bud, aya Agustusan di sini, Bud, aya job di sini. Pas ke satpam teh. Ya. Akhirnya hayu gitu. Akhirnya milih. Akhirnya milih, berhentilah saya jadi satpam. Saya janji
nggak mau kerja lagi apa lagi selain nyanyi. Saya mau nyanyi, saya mau nulis lagu lagi, mau nyanyi. Bau bodoh amat dengan omongan semua. Akhirnya ya nyanyi. Tapi kalau orang tua mah enggak gitu, silakan terserah Budi mau milih apa gitu ke orang tua. Wah, ini inspiratif ini mah. Ya, menginspiratif ini mah obrolannya. Panggilan ya. Panggilan bukan karena kahayang menjadi seseorang ya. Nah itu yang sekarang mungkin Kang Budi juga tahu lah kebanyakan, ya maksudnya saya tidak menyudutkan siapapun ini ya, cuman kebanyakan hayang menjadi, dipaksakan, bakat, tapi hayang menjadi, apapun caranya dipaksakan, apakah kudu kumaha ya orang kudu boga duit sabaraha untuk menjadi seseorang gitu kan, yang seperti itu. Ini kawan kreasi ini ceritanya kemarin udah ada berita, ada sedikit selentingan obrolan soal Kang Budi itu seperti itu. Cuman saya pikir amanya sih gitu. Nggak sesuai lah si Kang Budi seorang anu ngadongeng gitu. Saya pikir kan gitu. Ternyata memang ya lebih komplit lah Kang. Maksudnya terima kasih sudah berbagi cerita ini juga nih sama kita, sama kawan-kawan kreasi yang ada di sana. Nah terus dari situ berjanjilah tidak akan mengerjakan apapun selain bernyanyi. Kumaneh ada ngomong naon gitu ya. Yang pasti mah orang mau ngiluan festival ya. Festival enggak gitu. Balik lagi lah nyari teman-teman yang di Jakarta itu. Akhirnya rutin ada kafe dinyanyiin, ada semua, pokoknya nyanyi terus, kegiatan nyanyi. Terus sama Kang Budi diceritain, kenapa kok lu ngikutin Iwan Fals sih gitu. Diceritain nggak kronologisnya? Karena kan orangnya taunya gini Kang. Nggak Iwan-Iwankeun ya. Orang tahu tapi kan nggak tahu kronologisnya. Kalau ternyata Kang Budi lahirnya di area OI misalnya, yang selalu di mana-mana motornya Fals gitu. Terus kebetulan dapat anugerah mempunyai suara seperti itu, walaupun ngegerem tapi tinggi gitu kan. Walaupun ngegerem tapi tinggi, orang ngegerem tuh tinggi-tinggi. Ngegerem hantu tinggi-tinggi. Kalau di bokeh tinggi kan. Nah, rame kan? Ya. Rame banget. Kemarin tuh saya ngedenger cerita seperti ini, cuman beda konteks tuh. Ngamen tuh si Bah Andris. Ya. Kunaon bet jadi drummer nebar gerkil teh kumaha. Terus kalau dia mah apa ya? Tenyangan duit teuing si dia mah ngamen teh. Resepan weh di jalan. Dia Anabel buat Abah Andris sehat selalu sama dia juga. Mudah-mudahan kalian sehat selalu di sana. Nanti main-main ke sini. Nah, Kang Bud, awalnya Kang Budi untuk memutuskan apakah ada yang Bud bisa rekaman yuk jeung urang yuk gitu. Itu ceritanya gimana dan di tahun berapa tuh? Mulai serius rekaman dan segala macam tuh. Yaitu di 99 itu. Di 99 mulai bikin album, bikin sama band mulai bikin kita rekaman ya. Patungan kita bikin rekaman. Waktu itu di studionya, kalau dulu tuh studionya ST12 ya, yang di stasiun itu. Iya. Di situ stasiun. Di rumahnya Pepeng ya. Pepeng. Iya. Jadi rekaman di situ, bikin satu album. Itu pun ya ala kadarnya di 99. Ya, 99 bikin album namanya Akar Rumput kalau nggak salah. Akar Rumput. Dan itu ya dibagi-bagi aja, bagi-bagi teman. Kalau ada yang mau beli ya silakan. Ya berarti kaset dan ya, teman bentuknya fisiknya. Kaset. Nah, terus bikin lagi. Itu sempat main-main tapi waktu album itu sempat promosi gitu. Promosi sebisanya, tur ada dulu bikin event sendiri, kita tur kampung gitu. Tur lembur. Tur lembur. Jadi bulan puasa tuh ngabuburit, besok di lembur ini, bikin pamflet sendiri, tempel di tiang listrik sendiri. Jadi gitu aja. Sound sendiri. Bawa sound sendiri, manggul panggung sendiri gitu. Di album awal itu 99. 99 loh. Lagi tur. Dia belum masuk. Saya yang udah keluar. Tapi aku udah nong. Keluar. Udah kadang-kadang udah bawain lagunya. Jamrul udah dibawain. Iya, yang Sandi lah ya. 99 itu mah.
Terus yang kedua, ketiga itu keinginan teman-teman semua atau kumaha Kang itu kenapa kok bisa jadi? Tadi saya ngedenger ada waso genep album ya? 5 album yang sempat rilis. 2 album udah rekaman tapi nggak jadi rilis. 2 album. Sebenarnya ada 7. Ada 7 album tapi 2 nggak sempat rilis. Jadi yang 5 yang rilis. Yang 5 rilis. Itu udah sampai berapa lama tuh? Sampai tahun berapa tuh dari 99? Dari album terakhir kemarin tuh 2018 gitu, 2018 kayaknya. 2018 itu album kelima. Album kelima. Itu kemarin ya Cikene. Ya, 2018 album kelima, tapi itu juga sama rilis-rilis gitu. Iya. Oh, bertemu dengan yang sekarang. Oh iya, mungkin karena mereka itu tahunya Budi Cilok itu pada saat album-album itu kali. Ya mungkin mau orang selatan teh ya Bandungnya maksudnya Muhtoh teh meureun. Gitu yang meminta itu ya karena udah tahu ada Budi Cilok nih, musisi Bandung nih gitu. Nah, 2018 rilis album ke-5. Tapi ada 2 album lagi yang anu kadem meureun ya, teu kariliskeun ya. Iya. Jadi 2018 mah udah CD atuh berarti. Udah CD. 3 album udah CD. 3 album tuh udah CD. Berarti 2 album kaset. Yap. 3 album CD sampai ke 2018 kemarin. Oh gitu. Itu kawan kreasi. Jadi ternyata memang Kang Budi ini juga pernah meriliskan fisiknya kaset. Kisah ya, mun diulik tadi putar-putar ya. Karena kan ada gambar kaset sama spidol atau pulpen gitu. Yeah. Orang dulu orang milenial, anak milenial nggak tahu ini apa hubungannya gitu kan. Korelasinya naon antara kaset jeung pulpen ya gitu. Jeung muter tak kalkulasinya jangan ngulik-ngulik. Jadi itu cet gituan. Nah, dari 9 eta berarti main kemana wae eta kan sampai dari situ sampai 2018 kemarin kan itu lama tuh, lama banget, belasan tahun itu ya. mah. Dan kenapa selama ini cuma album cuma segitu, saya sebenarnya kehambat dengan kesibukan manggung waktu itu. Dan manggung emang waktu itu ya tur kesana sini tuh tur terus kerjaan tuh sama band itu teh. Ya, sama band tur enggak. Jadi lupa bikin album, banyak yang terhambat dan segala macam lah, yang udah kerekam, yang udah simpenan, jadi enggak fokus sama rekaman terus. Di saat mentutur hoream gitu ya. Di saat mentutur hoream, di saat hayang kudu main. Oke. 2018 selesai barulah meriliskan yang 3 yang ada di digital platform itu gitu. Itu ceritanya gimana? Yang satu yang nyandung itu di 2013 tuh sama label. Terus ada yang terakhir kemarin sama DH Production yang di tengah wabah, judulnya berjuang di tengah wabah itu 2019 pas pandemi, pokoknya pas pandemi begitu pandemi pas begitu lockdown itu rilis lagu itu terakhir. 2019. Iya. 2019 itu pas pandemi aja, pas pandemi aja. Berarti kalau yang apa tadi 2 lagu lagi nyandung sama ada tuh di album Anak Kali Citarum itu, sebenarnya itu masuk di album. Oh, cuman dikeluarinnya single. Ya itu karena ya nggak benar, jadi akhirnya lagu yang lain ditarik, cuma lagu itu satu aja yang tersisa yang belum di take down. Berarti yang terakhir itu sama almarhum Pak Dose 2019. Dari 2019 itu proses bertemu sama Pak Dose gimana tuh kan? Sama kayak Akang di TPRI juga. Oh gitu? Iya, ketemu di TPRI. Pak Dose lihat Kang Budi nyanyi. Iya. Turun panggung disiksa. Gitu, pencari bakat ya buat kawan-kawan kreasi yang mengenal almarhum Dose Hudaya, mari kita sama-sama doakan lah
berdoa untuk almarhum karena beliau juga kan banyak sekali berkontribusinya ya di musik Indonesia gitu. Kemarin terakhir kan saya ngedengar dia ngasih lagu untuk salah satu band apa Republik ya? Republik Hijau Daun kan sempat gitu. Terakhir kuburan yang mana ya? Saya malah masih punya PR sama beliau, sama almarhum masih punya PR, beliau udah nyiapin satu lagu buat saya tapi ya ternyata bukan jodohnya. Tapi pas tadi saya ngedenger tadi sama Kang Herman tuh yang terserah itu kan yang ciptaan almarhum ya. Dia yang mentranslate suaranya Kang Budi atau Kang Budi pengen lagu kayak gimana prosesnya? Dia yang bikin. Bud, coba dengerin lagu ini. Kayaknya bisa dinyanyiin. Ya nyanyiin langsung. Dan pas range-nya di situ. Iya. Luar biasa ceritanya. Tapi ya memang betul sih sebetulnya memang kayak Iwan Fals sih. Ya. Nah berarti itu Kang Herman dongengna teh kenapa kayak Iwan Fals ya begitu. Mungkin kalau anaknya Kang Herman di saat dia ke lobang ngulik lagu Jamrud merenya begina lagu Jamrud tadi juga gitulah. Mungkin kan ada itu. Apa? Silakan Kang Herman. Pertanyaannya dong. Saya ngopi dulu. Saya dengar Kang Budi ini cukup lama, tapi dengarnya hanya di sosmed ya. Saya mau nanya buat Kang Budi nih. Sudah 5 album dan ada beberapa yang sama label. Menurut Kang Budi enak mana? Kerjasama dengan label atau independen sendiri yang kamu dirasakan sampai hari ini? Sebenarnya kalau di enak dan tidak enaknya itu sama-sama ada enak dan tidak enaknya. Sama-sama ada enak dan tidak enaknya. Cuman kalau saya akan milih independen karena kalau tidak enak pun saya bisa cepat merubah itu dengan segera dan segala macam. Tapi kalau di label kan ketika tidak enak ada aturan dan segala macam dan itu nggak mudah. Akhirnya saya tetap memilih independen untuk ngelakuin berkesenian. Nah, ini seniman yang sesungguhnya tuh seperti ini. Betul. Independen. Betul. Yang penting berkarya. Betul. Ini salah satu contoh untuk kawan kreasi juga nih. Ada kemana pilihan kita selalu ada plus minus. Selalu ada. Cuman kita menyikapinya yang mana nih yang banyak yang banyak positifnya lah gitu ya. Yang Kang Budi pilih kawan kreasi mendingan independen katanya. Jadi suatu saat gagal langsung memanuver nih, rubah das. Bahwa lagu-lagu aing, memproduksi aing gitunya. Karena rek dikumahakeun kumaha aing kan gitu. Cuman kalau di label betul memang ada aturan. Nah, itu ada clue lah ya, salah satu clue. Silahkan apakah mau sendiri karena sekarang kalian mau meriliskan dimanapun di digital platform juga kalian bisa langsung, tapi pesan saya memang harus hati-hati Kang. Kalau kita mau mendaftarkan lagu kita di digital platform itu, apakah kalau beli Indomie apakah kita beli ke pabriknya atau kita harus ke grosir lah gitu. Nah sekarang kan kebanyakannya grosir nih gitu. Nah coba cari terus misalnya untuk referensi buat itu kan? Oh ada. Siap. Ada. Nah terus untuk LMK-nya juga bukan cuman kayak misalnya Kang Budi nih. Mungkin ada beberapa kawan kreasi. Saya belum pernah ngobrolin lagi soal ini ya. Belum ya. Boleh. Jadi siapa tahu mungkin Kang Budi tertarik misalnya gitu. Jadi kita ada di 4 pilar disebutnya nih Kang. Jadi ada tim labelnya, ada tim publishingnya, ada tim LMK-nya, ada tim promosinya. Nah Ruang Kreasi ini alhamdulillah dipercaya oleh mereka ini untuk menjadi tim promosinya, gitu semua talent-talentnya. Nah LMK-nya pun kalian juga bisa sebetulnya nggak perlu datang ke Ruang Kreasi. Jadi kalian pun bisa kalau sekarang lagi nonton nih, kan pasti di PC nih misalnya, terus di pinggir ada laptop. Coba di laptop kalian cari prislindo.org. Nah kalian bisa daftar. Kalau misalnya Kang Budi sekarang menyanyikan lagu
almarhum Dose Hudaya. Mungkin Pak Dose udah daftar ke WAMI bahwa dia sebagai penciptanya. Tapi Kang Budi berhak untuk mendaftarkan ke LMK kalau Kang Budi itu pemain penyanyinya. Gitu. Jadi ada Performing Right of Society Indonesia Prisindo itu. Gitu. Jadi tetap ada royaltinya juga buat Kang Budi nih karena Kang Budi menyanyikan lagu almarhum Dose gitu. Nah banyak juga teman-teman yang nggak tahu masalah itu Kang. Nah terus kalau misalnya nanti juga teman-teman juga kalau misalnya mau ya tadi yang aku bilang grosir sama pabrik gitu ya. Jadi saya pribadi sih menyarankan mewakili Ruang Kreasi lah mungkin karena kalau kalian datang ke Ruang Kreasi itu yang bakal saya obrolin. Jadi mendaftarlah langsung ke pabriknya, gitu. Jangan ke grosirnya. Gitu ya, yang saya kenal di situ ada Konde, ex drummernya Samson, nama ininya Nadaku gitu, publishingnya Nadaku, itu bukan agregator kan, gitu. Nah kalau bekerja sama dengan labelnya kita bekerja sama dengan Malini Art. Nah jadi di Malini Art, Nadaku, Prisindo, bahkan di Ruang Kreasi juga mungkin. Itu persyaratannya apa aja kan? Persyaratannya Kang Budi punya KTP udah pasti punya, nomor rekening udah pasti punya, nomor telepon yang aktif udah pasti punya, email Kang Budi yang suka ada Android udah pasti punya. Satu lagi bukan persyaratan untuk daftar NPWP. Nah itu 5 itu aja persyaratannya karena nomor NPWP, nomor KTP, nomor rekening gitu. Itu jadi, misalkan 5 album itu didaftarin bisa sebenarnya? Oh bisa, bisa. Jadi cuman mungkin nanti kalau mau nanti mungkin kita bisa ngebantu ya Kang ya, bisa ngebantu karena ada beberapa kontrak Kang. Jadi nggak cuma satu nih, gitu. Kalau Kang Budi sebagai pencipta ya dari WAMI ada kontraknya, tapi Kang Budi kan menyanyikan tuh, atau bahkan bermain gitar di situ, ya ini ada dari Prisindo.